Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas salah satu aplikasi dari turunan, yaitu titik stasioner. Sebelum kalian menonton video ini lebih jauh, pastikan kalian menonton video saya yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan grafik fungsi berikut, yaitu grafik fungsi x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Nah, fungsi naik, yaitu ketika nilai x-nya kurang dari kurang dari 0, grafik ini terlihat naik. Yang kedua, x-nya lebih dari 2, ya grafik ini juga terlihat naik. Yang kedua, fungsi turun, yaitu pada saat nilai x-nya antara 0 sampai 2, ya antara 0 sampai 2, grafik ini terlihat turun. Nah, ada titik di mana grafik tidak naik dan tidak juga turun, ya. Titik di mana grafik ini tidak naik dan tidak juga turun. Coba tebak di mana tak titiknya. Yang pertama, saat di sini, ya saat x-nya sama dengan 0. Yang kedua di bawah, yaitu saat x-nya sama dengan 2. Nah, titik pada saat grafik tidak naik dan tidak turun disebut sebagai titik stasioner, ya. Yaitu titik pada saat grafik tidak naik dan tidak turun. Nah, definisi ini lebih mudah kalian pahami. Ya, titik pada saat grafik tidak naik dan tidak turun. Nah, perhatikan grafik fungsi ini. Berarti titik stasioner yang pertama di saat x-nya 0, yang kedua ya mungkin di sini saat x-nya sama dengan 1. Titik ini jika diberikan garis tangan atau garis singgung tepat di titik stasioner, maka garisnya sebagai berikut. Garisnya mendatar. Nah, ingat, jika suatu garis mendatar, maka gradiennya sama dengan 0, ya. Ingat hubungan antara gradien dan turunan fungsi bahwa M sama dengan F aksen X. Maka kesimpulannya untuk menentukan titik stasioner, berarti F aksen X sama dengan 0. Atau turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Untuk lebih memahami tentang titik stasioner, perhatikan contoh soal berikut. Pertama kita akan membahas contoh soal fungsi kuadrat, yaitu tentukan nilai dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Ingat syarat dari stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan. 2 dikali 1 berarti 2x pangkat 2 dikurang 1 berarti pangkat 1, berarti 2x dikurang 4 dibuat menjadi sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 4. Kedua harus kita bagi dengan 2, berarti x 2x dibagi 2 x, 4 dibagi 2 2, berarti x sama dengan 2. Nah, diperoleh nilai x sama dengan 2. Nilai ini, x ini merupakan titik stasioner, ya. Jangan lupa ya, diperoleh titik stasioner. Nah, titik ini atau nilai ini kita substitusikan ke fungsi sebelum diturunkan untuk memperoleh nilai y. Berarti untuk x sama dengan 2, berarti f2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2. 2 kuadrat berapa? 4. Dikurang 4 kali 2 ada 8. Berarti 4 dikurang 8 negatif 4. Berarti nilai stasioner di titik x sama dengan 2. Ini kan titik stasioner. Nilainya berapa? Negatif 4. Maka kesimpulannya, jadi titik stasionernya adalah x-nya berapa? 2. Y-nya ini kan sama dengan fx kan sama dengan y. Berarti y-nya negatif 4. Berarti kesimpulannya titik stasionernya 2, negatif 4. Jadi kalau digambarkan seperti ini bentuk grafiknya. Grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Nah, ini titik stasioner, yaitu pada saat x-nya sama dengan nilai x-nya 2, y-nya negatif 4. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dan titik stasioner dari fungsi fx sama dengan 4/3 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Ingat syarat dari stasioner, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunkan, berarti 4/3 dikali 3. 4. X pangkatnya dikurang 1 berarti 4x kuadrat dikurang 2 dikali 2. 4 pangkatnya dikurang 1 berarti 1. 4x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Nah, persamaannya kita bagi 4, berarti 4 dibagi 4 1 dikurang 4 dibagi 4 1 sama dengan 0 bagi 4 0.
Nah, ini kan bisa kita faktorkan atau kita bagi dengan X ya. X kuadrat dibagi X. Kemudian X dibagi X, 1. Atau kita gunakan sifat distributif ya. Kalau bingung, ya X dikali X kuadrat. X dikali 1, X ya. Seperti biasa. Nah, berarti yang pertama, X sama dengan 0. Ya, dia tidak punya teman ya, berarti X sama dengan 0. Kemudian atau yang kedua, X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Nah, nilai ini X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, kita substitusikan ke fungsi fx ya sebelum diturunkan sehingga diperoleh nilai y. Yang pertama, untuk X sama dengan 0 berarti F0 sama dengan 4/3, 0 pangkat 3 dikurang 2 dikali 0 kuadrat. Berarti 0 pangkat 3, 0 dikali 4/3, 0. 0 kuadrat, 0 dikali 2, 0. 0 dikali 0, ya 0. Berarti yang pertama nilai y-nya 0. Ya, berarti nilai stasioner di titik X sama dengan 0 adalah 0. Yang kedua, untuk X sama dengan 1. Berarti 4/3, 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2. 1 pangkat 3, 1 dikali 4/3, 4/3. 1 pangkat 2, 1 dikali 2, 2. 4/3 dikurang 2 berapa? Ya, atau 4/3 dikurang dengan 6/3. Berarti jawabannya negatif 2/3. Berarti nilai stasioner di X sama dengan 1 adalah negatif 2/3. Berarti kesimpulannya jawaban yang pertama. Titik stasionernya berarti X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Berarti 0,0. Dan yang kedua, X-nya sama dengan 1. Dan Y-nya sama dengan negatif 2/3. Ingat, nilai stasionernya ini merupakan Y ya. Jadi nilai stasioner di titik X sama dengan negatif 1, negatif 2/3 ini merupakan nilai Y. Karena Fx sama dengan Y. Berarti 1, negatif 2/3. Berbeda dengan fungsi naik dan fungsi turun yang harus digambar. Nah, kalau titik stasioner tidak perlu digambar ya sebenarnya. Karena kita hanya menentukan titik dan nilai, bukan bentuk dari grafiknya. Ini hanya sebagai contoh ya. Berarti 0,0, 1, negatif 2/3 kira-kira di sini. Nah, demikian semoga dapat dipahami tentang titik stasioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.